rendah dan terendah harganya. Itu yang saya juga lagi, kenapa? Kenapa ini Lampung harga produsennya itu terendah dibandingkan provinsi yang lain, kadang-kadang termasuk dengan Sumatera Selatan, kita marginnya itu jauh gitu. Sementara kebijakan nasionalnya, kalau untuk barang pertanian yang dilindungi konsumen, dan konsumen itu orang kota. Nah, makanya harga itu ada head, gitu kan. Begitu barang industri, yang dilindungi siapa? Produsen. Nggak konsisten, kalau dia mau konsumen, konsumen semua gitu kan. Baik barang pertanian maupun barang industri. Nah ini giliran barang pertanian, yang dilindungi konsumen, bukan produsen. Harus orang kita. Baik Bang An, jadi sudah bikin kita merenung lah ya juga ya. Kita banyak sumber dayanya tapi bukan punya kita. Gimana mau menguasai itu? Mau menjalankannya sesuai maunya kita gitu. Nah barangkali silakan ini Bang Azran yang melanjutkan. Habis ini mana Bang ini tadi sih? Sholat terus ya. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya pikir waduh ini narasumbernya ini luar biasa kita tinggal menikmati gitu ya. Ini kebagian juga. Jadi memang tadi udah banyak disampaikan Bang An ya. Soal lada tadi memang kita produsen ya, produsen kita. Artinya sementara kan margin ini kan terbesarnya di distribusi, bukan di produsen kan gitu kan kalau pertanian ya. Kalau pertanian jadi, nah sementara distribusinya ini kan di Banten tadi yang menguasai perdagangannya sampai ke Lampung ini kan. Nah kemudian saya melanjutkan Bang An tadi. Nah setelah kemerdekaan sebenarnya sumber daya Lampung ini hak-hak ulayat dan lain-lain itu tidak kembali kepada masyarakat, tapi kepada negara. Dan oleh negara dibagi dua, kepada BUMN dan kepada swasta. Yang BUMN banyak yang malah nggak jalan gitu. Ya kan gitu kan. Nah ini yang mungkin kita agak telat ya, artinya telat menggugat kepada pusat bahwa ini sumber daya di Lampung tidak punya dampak kepada ekonomi Lampung, tapi ya kita nggak bisa berbuat karena ini dikuasai oleh BUMN kan gitu ya. Terutama yang BUMN yang nggak jalan ini, tapi dia menguasai gitu kan. Lahan ini luar biasa banyaknya gitu kan. Nah ini salah satu kenapa kita tadi Bang An bilang kenapa kita nggak bisa maju-maju ya, karena sumber dayanya ini nggak di tangan rakyat gitu kan, tidak dikuasai oleh masyarakat. Nah yang kedua, kalau kita bicara katakan Orde Baru lah yang mulai membangun ya, karena Orde Lama masih politik, masih kemerdekaan. Nah di Orde Baru itu kan salah satu instrumen untuk membangun ini kan anggaran. Sementara anggaran itu kan sangat tersentralisasi. Nah bagaimana pusat mendistribusikan ke daerah itu lebih pada aspek penduduk. Dana-dana alokasi dulu itu kan yang ke daerah misalnya. Nah itu juga sehingga alokasi misalnya Lampung yang tadi Bang An bilang penduduknya sedikit, kebagiannya sedikit, dan kita juga telat gitu. Telatnya karena kita cuma 4 kabupaten kota, 1 kota 3 kabupaten. Nah itu satu kesantaian ya, satu kesantaian kita sehingga dengan posisi yang sedikit itu daya serap Lampung jadi lebih rendah dari sisi anggaran. Sementara anggaran itu adalah sesuatu yang sangat dominan di dalam membangun. Nah, sumber daya itu yang kita telat ya, lalai lah karena bisa dibilang gitu. Nah, jadi faktor hanya di akhir-akhir Orde Baru ya, baru aspek-aspek luas wilayah baru jadi pertimbangan yang lain. Contoh saya dulu sempat juga diskusi-diskusi di pusat itu ikut impres jalan misalnya, jalan kabupaten.
Nah itu konsepnya kan tahap pertama onderlah, tahap kedua nanti apa pengerasan atau apa aspal tahun ketiga gitu kan. Nah misalnya dibuat rata itu seluruh Indonesia 5 kilo. Kalau di Jawa mungkin 5 kilo udah selesai, udah fungsional dia. Di Lampung misalnya dibangun 5 kilo, tahun depan bukan manjang jadi 10 kilo tapi ditingkatkan gitu kan. Jadi konsepnya karena generalisasi, sentralisasi itu umum, dibuat umum. Mungkin di Jawa udah bermanfaat, di luar Jawa akhirnya ya belum apa-apa proyek itu. Dampak ekonominya gitu ya dampaknya. Nah itu yang saya lihat dari sisi strategi apa ya. Sehingga maka wajar ketika reformasi itu desentralisasi yang dikuatkan ya, tapi ini yang salah satu membuka keran lah katakanlah dana pusat ke daerah, walaupun nanti bisa kita perdebatkan soal bagaimana dia lebih efektif dimanfaatkan untuk pengembangan daerah. Nah terkait dengan perekonomian ini, ya harus kita akui Lampung ini berbasis sumber daya alam lah ya. Sebagaimana kita tahu sumber daya alam ini primer. Nah, nilai tambah yang dari primer ini rendah. Justru di industri dan di distribusi dan di industrinya yang nilai tambah itu tinggi. Ya. Dan itu tidak berkembang di Lampung dalam artian yang luas ya. Ya contohnya yang terakhir ini misalnya seperti batu bara, gas gitu kan. Kita kan cuma kelewatan aja nih. Kenapa nggak dibangun nih? Kenapa nggak dibangun di Lampung misalnya gitu kan? Nggak harus nyebrang deh gitu kan. Listriknya yang nyebrang mungkin kan begitu, mungkin akan dari sisi transportasi juga nggak rusak jalan dan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu beberapa kebijakan pusat yang memang masih cenderung orientasi jumlah penduduk, apalagi dengan reformasi kekuasaan itu tergantung suara, dan suara itu 60% di Jawa gitu kan. Walaupun dia luasnya 6% gitu kan. Jadi akhirnya dana kegiatan itu walaupun tidak dalam bentuk distribusi, dia dari sentralisasi, proyek-proyek banyak di sana, sehingga apa ya infrastruktur dan yang lain-lainnya secara ekonomi lebih efisien di sana, lebih efisien ya, sehingga ya katakanlah ada gambaran kalau di Jawa itu investasinya butuh 1 miliar, ke Sumatera bisa 3 miliar, ke Indonesia Timur sana bisa 5 miliar gitu kan, sehingga akhirnya orang cenderung investasinya di Jawa gitu kan. Nah akhirnya makanya sumber daya dari luar Jawa ya bermigrasi ke Jawa gitu kan, sumber daya yang potensial gitu kan. Nah itu faktor dari sisi politik ekonominya mungkin tadi Bang ya. Dari sisi itu mungkin ini yang selama ini menjadikan daerah-daerah itu tidak cepat berkembang lah katakanlah ya, baik Lampung maupun secara keseluruhan. Itu gambaran merespon katakanlah ya, dan memahami apa yang disampaikan Bang Ansori tadi ya, menariknya dari zaman dulu gitu ya. Nah kita sendiri, saya juga banyak diajak Bang Ansori di pemerintah. Sepertinya memang untuk konsep membangun ini kita nggak ada yang concern ya, nggak ada yang berpikir jangka panjang lah. Jadi ketika Arif Budiman membandingkan Korea dengan Indonesia, kenapa Korea ini bisa lebih cepat? Iya, Korea bisa lebih cepat dibanding Indonesia karena start membangunnya kira-kira relatif sama. Di antara selain faktor-faktor yang lain adalah berpikir jangka panjang gitu. Nah, kecepatan perekonomian Korea itu karena dia berpikir jangka panjang. Nah di kita ini sangat jangka pendek. Apalagi dengan demokrasi langsung ini sangat pendek. Contohnya aja misalnya mobil nasional itu tahun 60 udah dicadangkan mobil nasional. Tahun akhir Orde Baru kan dicadangkan lagi. Berarti kan nol lagi itu, nggak ada ininya nggak ada progres kan gitu ya. Sementara orang pada saat itu Korea Selatan udah punya merek sendiri, mobilnya kan Malaysia udah malah ada gitu. Nah kita baru mau begitu kita canangkan kebijakan mobil nasional,
kepentingan konflik interestnya juga ketemu akhirnya. Namanya mobil nasional tapi tetap merek dan dia perakitan ujungnya kan, bukan industri gitu kan. Nah ini juga yang terlalu jangka pendek tadi berpikirnya menurut Arif Budiman ya, di dalam kalau kita rujuk membandingkan Indonesia dengan Korea itu. Nah karena itulah mungkin ke depan ini memang kita harus concern apa yang harus kita benahi di Lampung ini secara ekonomi. Nah setidaknya kita sedikit mengenali lah ekonomi Lampung katakanlah ya. Sebagaimana kita tahu tadi pertanian ini yang dominan, sehingga ya pertanian ini untuk masih katakanlah 20 tahun ke depan ya masih akan menjadi penggerak lah ya. Nah, pertanian dalam artian bisa dari sisi pertanian budidaya, bisa dalam pertanian di distribusi perdagangannya, bisa dalam artian pertanian industrinya. Jadi agroindustri, perdagangan barang-barang pertanian. Nah, mungkin dua aspek ini yang juga harus kita kembangkan ya, Karena apa? Kalau kita masih mengandalkan pertanian kita pada produk primer, ya tadi nilai tambahnya yang rendah. Produktivitasnya rendah, nilai tambahnya rendah, akhirnya memberikan kesejahteraan yang rendah. Dan saya coba tracer ya data tentang harga produsen. Harga produsen artinya harga di petani ya, bukan harga udah tahap 2, 3 gitu ya. Ternyata produk-produk yang kita banggakan ini lada, kopi. Secara perbandingan dengan Sumatera maupun secara Indonesia, kita itu termasuk yang rendah dan terendah harganya. Itu yang saya juga lagi, kenapa? Kenapa ini Lampung harga produsennya itu terendah dibandingkan provinsi yang lain, kadang-kadang termasuk dengan Sumatera Selatan, kita marginnya itu jauh gitu. Apalagi dengan rata-rata nasional gitu. Nah ini apa ya problem, mungkin perlu pendalaman. Saya juga masih coba mendalami kenapa ini harga di Lampung ini setelah tadinya kan karena kita ngelihat harga di sini aja, ini naik. Tapi ternyata di luar itu seperti lada hampir 2 kali lipat. Gitu di luar Lampung harga itu. Nah ini mungkin diantara artinya satu problem pertanian Lampung itu adalah pasar. Ya, pasar. Jadi ingat zaman Sarudin, ya kan, coba ngedorong jamur, kan gitu ya. Udah tumbuh di masyarakat, harga udah baik. Begitu ini udah baik, timpah dari Bandung itu disiram, berapa? Hancur harga, nggak ada yang nanam lagi. Bawang, Pak Rektor itu cabai dulu ya, Pak Rektor ini Pak Sugeng. Apa kita nggak bisa nanam cabai katanya? Nanam, berhasil, nggak bisa masuk pasar. Berikutnya bawang krisis lagi, coba lagi, bisa nanam bawang. Ada produksinya, pasarnya nggak bisa masuk. Artinya pasar ini ya bahasa ininya agak politik ekonominya mafia gitu ya. Nah ini yang jadi problem petani kita, produsen kita. Sementara kebijakan nasionalnya kalau untuk barang pertanian yang dilindungi konsumen, dan konsumen itu orang kota. Nah, makanya harga itu ada head gitu kan. Begitu barang industri yang dilindungi siapa? Produsen. Nggak konsisten. Kalau dia mau konsumen semua gitu kan. Baik barang pertanian maupun barang industri. Nah ini giliran barang pertanian yang dilindungi konsumen, bukan produsen. Giringan barang industri yang dilindungi produsen, investor. Gitu kan. Sehingga ya contoh tadi Pak Dekan bilang tadi singkong. Singkong kita olah jadi mokap. Mokap istilahnya yang tepung singkong itu. Bukan kalau dia aci itu kan ngambil sarinya gitu ya. Kalau
mockup ini kan dia sama badannya istilahnya, ini yang menggantikan terigu itu. Nah, karena dia ada proses industrialisasi di sana, kena pajak PPN. Sementara terigu kita impor, biaya impornya 0 karena termasuk barang strategis. Nah ini memihak siapa ini? Gimana produksi dalam negeri ini mau menjadi tuan di negaranya kalau kondisi kebijakan ini tidak memberikan peluang yang sama. Barang kita dipajakin, barang luar nggak kena bea, nggak kena beban. Nah, gimana dia mau bersaing harganya? Kan gitu. Jadi memang persoalannya adalah persoalan pasar ini persoalan politik ekonomi sebenarnya. Karena kan nggak bisa dilepas. Kalau dilepas ke pasar ya udah siapa kuat siapa menang kan gitu kan. Nah disinilah tadi yang menjadikan kita ini secara ekonomi ya tidak bisa menjadi tuan di negara sendiri. Nah kalau kita mau tidak mau sih sebenarnya pertanian karena ke depannya masih di sini posisi kita. Kita yang membanggakan misalnya gini, Lampung bangga jadi lumbung pangan nasional, produsen padi gabah yang besar nomor sekian. Tapi itu kan menyenangkan pusat. Tapi kan tidak mensejahterakan petani padi. Kan rata-rata produksi padi Lampung ini kan 5 ton. Arinal kan 5 tahun kemarin, nah 5 tahun ke depan, ini kita bicara 5 tahun ke depan nih. Ini bicara Lampung ini. Jadi apa? Nah, dengan kalau di BPS ngitung itu marginnya itu ya berapa ya? 9 jutaan dengan produk apa? Dengan produktivitas 5 tonan itu. Kalau dia 2 kali panen, berarti kan 1 hektar ya, 18 juta, 20 juta katakanlah. Nah sekarang coba, garis kemiskinan itu yang tadi dipertanyakan, garis kemiskinan kita ini udah 570 ya, 540 ya. Nah kalau 4 orang aja satu rumah, kan udah 2 juta tuh. Sebulan. Ya katanya 22 juta sebulan, kalau setahun 24 juta. Nah kalau dia baru 20 juta, ya kan gitu kan. Kopi 7 kintal per hektar per tahun. Harga berapa di produsen? 20 ribu. 30 katakanlah. 30 kali 7, 21 juta. Garis kemiskinan tadi berapa? 24. Hah? Apa? Iya kalau dia punya 1 hektar ya. Itu belum dihitung, belum dikurangi biaya-biaya kan? Ya, nah itu apa yang kita banggakan? Kita bangga sebagai produsen, tapi bangga mensejahterakan masyarakatnya. Gitu. Jadi ini yang harus kita kedepankan ini dari bagaimana pertanian ini mensejahterakan rakyat. Tema kita ke depan ini. Tidak lagi produksi yang bangga Lampung nomor sekian itu. Kan gitu ya. Kalau enggak itu jadi bergen kita ke pusat. Kita nih penyuplai, kita surplus beras, suplai provinsi yang lain. Apa dong bergen pusat itu kepada Lampung untuk kompensasi. Misalnya di Lampung, minta pabrik pupuk di Lampung nih. Sehingga petani kita nggak kesulitan cari pupuk. Itu. Ini nah, jadi tetap 20 tahun pertanian, tetap pertanian ini yang harus kita, yang apa ya, ya kalau mau ikut bahasa nasional transformasi. Karena kalau kita pakai transformasinya pusat itu, tetap ujungnya itu pertumbuhan ekonomi. Jadi transformasi pusat itu
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini apa? Nah, apa? Transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi lingkungan. Nah, yang terakhir ini untuk persyarat. Persyarat itu ada regulasi, ada apa-apa. Nah, itulah yang sekarang itu regulasi melindungi investor. Jadi kalau kita baca semangatnya RPJP nasional yang transformasi itu, ujungnya itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, udah kita tahu kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, apa? Gitu kan. Masih itu semangatnya. Jadi, nah bagaimana ini? Jadi yang ada pertumbuhan ekonomi, tapi siapa yang menikmati kan gitu kan? Jadi pada tetap di pertanian. Jadi sebenarnya pertanian Lampung ini sebelum krisis tahun 2000, mulai 2017, pertumbuhan ekonomi Lampung ini udah terjun bebas dari yang rata-rata 3-4 sampai di bawah 1 pertumbuhan pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian. Baru 2022 ini kemarin naik dikit jadi 2% lagi. Nah, antara 2000 iya, naik sudah turun. Masih. Nah, salah satu subsektor yang paling turun terus itu dari 2017 itu adalah hortikultura. Hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Ini nanti Pak Herman. Sama kehutanan dan perikanan. Iya. Apa? Perlu kita. Jadi tadi hortikultura justru minus, kan gitu ya? Pertumbuhannya, ya. Nah, perikanan, kehutanan ini terus ya berapa tahun mulai dari 2017, 18 sampai sekarang itu masih. Nah, ini yang harus kita cari problemnya, kenapa hortikultura itu yang sebenarnya Lampung ini kan gudangnya kan itu ya, buah-buahan kan itu kan. Dulu waktu awal-awal mau tol itu sempat kita undang ke ekonomi itu dari GGP. Mereka salah satu keluhannya bisa hilang 100-an hektar lahannya karena tol itu. Nah, sementara mereka kan punya kontrak ke depan udah sekian ton kewajiban harus dipenuhi misalnya kan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita dalami lebih jauh gitu ya, kenapa buah-buahan ini padahal nanti ke depan sepertinya ya hortikultura ini harus semakin apa ya, menjanjikan lah gitu ya. Kemudian, nah yang berikutnya, industri kita ini sejak 2018-an 17-an itu udah, terutama sejak COVID lah ya, itu turun pertumbuhannya, ya. Nah, kalau secara makro kita ini udah mulai pulih dan mendekati kondisi normal sebelum Covid. Tapi ada beberapa yang masih, ya. Kalau pertanian tadi memang sebelum Covid dia udah mulai memang jatuh tadi ya. Kemudian industri itu aja PDRB tahun 2022 itu lebih rendah dari PDRB industri tahun 2019. Kalau dari sisi tenaga kerjanya, industri itu dari 19 ke 22 ya, minus 107 ribu. Pertanian ini bertambah 214 ribu akibat COVID itu. Jadi tenaga kerja ini balik lagi ke pertanian. Nah kalau kita lihat balik ke pertanian, nggak mungkin dia jadi petani. Mungkin lebih banyak jadi buruh tani kan gitu kan. Makanya kalau kita lihat, memang orang bekerja itu naik 201 ribu selama pasca COVID ya, dari 2019 ke 2022. Tetapi bertambahnya orang yang bekerja itu, yang buruh berkurang 57 ribu. Nah ini angka-angka ini biar agak lebih meyakinkan, jangan asumsi gitu ya. Jangan
Nanti framing katanya kan. Nah sementara kenapa yang buruh aja itu kan pekerja tetap tuh berkurang 57.000, orang kerja bertambah nih. Ternyata yang bertambahnya itu adalah pekerja bebas dan pekerja keluarga. Pekerja keluarga ini bertambah 121 ribuan. Pekerja keluarga itu orangnya disebut bekerja tapi nggak punya pendapatan, nggak digaji. Mak kok gaji? Hah? Iya. Tapi dia bekerja, jadi nggak penganggur. Jadi beda antara menganggur dengan punya pendapatan. Iya, iya, itu. Jadi ada iya, ada itu yang tadi itu pekerja-pekerja. Nah, salah satunya tadi pertanian tadi itu. Kenapa industrinya berkurang, pertaniannya nambah? Ya, ngerewang-ngerewang aja. Nggak, pendapatannya memang segitu. Dia kerja nggak kerja sebenarnya ya nggak nambah gitu kan. Ya pendapatannya memang segitulah dia, tapi dia nggak nganggur kerja gitu kan. Nah jadi memang harus ada pendalaman problem kita ini. Jadi pernah nonton TV One, Menteri Pertanian itu masih si siapa? Sulaiman itu ya. Bawang waktu bawang. Dari Brebes harga waktu itu 23, 22 ya. Turun di ini apa di Pasar Induk. Tuh kan cuman 25.000, 26.000 katanya kan. Ya sih. Kata si siapa menteri. Udah menterinya pulang kan. Cuman naiknya dikit karena transportasi jarak jauh. Ya si wartawan ini juga masuk ke dalam kan. Nanya ke apa yang bagian udah distribusi dari ini. Udah berapa? Berapa sekilo? Udah 35. Mantas saja di yang dorong-dorong yang ke rumah-rumah itu dan 50-60 ribu kan gitu kan. Geser dari depan turun dari truk 26, 25, 26 ke dalam udah 35. Nah belum lagi dari sana ke ini lagi tadi. Jadi ya kadang-kadang pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan ya. Jadi sehingga enggak ya kayak yang ini apa pasar Tanah Abang sepi kok yang ini jadi medsos, dagang lewat medsos. Persoalannya kan, hah? Iya kan gitu kan? Hah? Iya gitu. Harusnya iya. Hmm. Iya, iya. Ya, ya kalau menambahkan dikit, artinya kita harus ke depan ini mengidentifikasi apa yang bisa kita lakukan untuk Lampung ini, harus mengangkat menjadi skala nasional. Apa yang Lampung ini skala? Nah contoh yang udah beberapa kali saya coba angkat itu, kan di Indonesia ini baru satu kawasan industri perikanan di Bitung. Nah kenapa enggak wilayah itu kan Indonesia Timur, Indonesia Baratnya di Lampung. Lampung ini, Lampung apa? Pesisir Barat. Pas waktu yang Pak peresmian apa Hatta Rajasa itu kan, nah kita diskusi diculik ke Sheraton waktu itu, nah saya angkat isu itu. Dia bilang iya saya waktu di BPPT melakukan penelitian. Ternyata memang jalur ikan tuna itu di sana katanya. Walaupun nggak kita tangkap dia terus saja katanya. Dan ada pengusaha di Bitung itu ternyata dia pernah lama di Lampung juga. Dia bilang yang di sana itu paling tinggal 50 kilo per satuannya. Di sini bisa 80 sampai 80 kilo satu biji katanya. Cuman memang nelayan kita ini kan nelayan harian. Berangkat malam pulang pagi kan gitu kan. Nah itu memang harus seminggu bisa sebulan katanya. Nah makanya nelayan-nelayan itu sampai ke sini cuman itu problemnya kan banyak ikan tuna itu yang nggak prima. Artinya nggak ekspor apa kualitas ekspor lagi ke Jepang dan apa. Nah makanya sebenarnya kalau turun di Bengkunat sana itu sebenarnya sushi itu kayaknya ngincer dari itu dia udang dan
ikan itu sebenarnya muatannya, bukan muatan orang dia. Itu masih sangat fresh, istilahnya masih kualitas prima untuk diangkut Jakarta terus ekspor ke ini. Ya itu. Nah, kalau kita padahal di sana itu kan dulu Lampung Barat itu udah buat kuat itu ya, kawasan unggulan agro industri terpadu itu. Artinya lahan udah ada. Pelabuhan dulu dibangun kayaknya nggak serius. Kalau itu diseriusin lagi pelabuhan itu dijadikan kawasan industri perikanan kawasan barat di Indonesia gitu kan. Jadi dua mengimbangi Bitung. Saya pikir menjadikan satu kekuatan ekonomi Lampung ke depan gitu kan. Nah, apalagi yang bisa kita dorong Lampung ini punya kegiatan yang skalanya nasional gitu. Dan kita nggak bisa ngandalkan APBD untuk menumbuhkan itu kan, memang harus. Nah, disitulah mungkin kita harus punya ya apa ya, bagian atau menjual ini dengan kekuatan kita yang ada besar ini sebenarnya untuk apa, menyerbu Jakarta gitu dengan ide, dengan gagasan, dengan proyek-proyek yang memang skala besar gitu. Kalau dulu kan Palembang kenapa dia melaju karena ada Paskimas jadi presiden gitu ya. Kan gitu ya enggak? Jadi kesempatan dia. Nah, kalau kita mau nunggu Lampung punya orang dulu di atas itu baru ini kapan gitu kan? Apa nunggu Erick Thohir? Artinya kan nah makanya kita harus masuk di orang-orang itu dengan ide-ide ini gitu kan. Nah, itu jadi legasinya mereka gitu kan, legasi Kementerian Perikanan, tapi yang dapat manfaat kita dan ide kita ya, serah aja mereka ngambil legasinya, kita mengambil manfaatnya, kira-kira gitu. Ya kurang lebih itu ke depan beberapa yang bisa kita dorong. Baik, terima kasih Bang Asrian. Jadi intinya masih sulit ya mencapai keemasan Lampung sampai 23 tahun ke depan ini. Tapi tetap ada harapan.